Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat global. Kali ini saya akan membuat video mengenai CSEMS, client server EMS pada OLT global. Nah, CSEMS ini berfungsi sebagai tools atau aplikasi yang memberikan kita informasi mengenai topologi jaringan kita. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi CSEMS terhadap OLT global. Pada video kali ini saya menggunakan perangkat GPON OLT global 4 port, 1 splitter 16 dengan 2 ONU. Nah, nanti ONU itu kita gunakan sebagai alat tes untuk mengidentifikasi jalur-jalur mana yang mati pada saat kita monitor di aplikasi EMS. Nah, jadi sekarang posisi OLT sudah terpasang, sudah nyala, ONU-nya sudah dalam keadaan PON aktif. Nah, kali ini kita coba mengakses OLT. Jadi komputer ini sudah dihubungkan dengan OLT melalui port LAN ke port AUX OLT. Nah, kita samakan dulu IP-nya OLT. IP OLT GPON global itu 192.168.8.200. berarti kita buat IP yang sekelas dengan IP OLT tersebut. Nah, karena OLT GPON global itu IP-nya 8.200, kita buat IP komputer menjadi 8.20 saja. Yang penting sudah satu kelas dengan IP OLT. Nah, sekarang kita coba ping OLT-nya sudah terhubung atau belum di port AUX-nya. Nah, ini kita sudah terhubung dengan OLT GPON global tadi. Ini pingnya sudah jalan. Nah, sekarang kita coba akses webnya. Nah, sekali lagi sahabat global, untuk membuka web config OLT global itu harus diawali dengan HTTPS. Saya ingatkan, harus diawali dengan HTTPS. Jadi pengetikannya seperti ini. HTTPS /2 192.168.8.200. Nah, itu IP OLT-nya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Kita masukkan admin, username-nya admin, password-nya seperti yang ada pada label OLT, expon OLT O huruf besar 9417 pagar. Itu masing-masing ada di label OLT. MTSZN, kita masukkan kode captcha-nya, kemudian submit. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam OLT. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menginstal CSEMS. Nah, ini ada EMS server dengan EMS kliennya. CSEMS itu karena CS-nya itu singkatan dari C client, S server. Berarti ada aplikasi servernya, ada aplikasi kliennya. Nah, untuk membuka CSEMS kita harus buka EMS server dulu. EMS server dulu, sesuaikan dengan NIC IP yang kita buat tadi, lalu kita start. Nah, kalau sudah ada tulisan aktif server seperti ini, kita sudah bisa buka EMS client. Nah, ini passwordnya default root ROOT, kemudian NIC IP-nya sama dengan 8.20 yang kita buat pada IP komputer, kemudian login. Nah, ini sudah kita bisa buka OLT, web config OLT nya.
juga kita sudah bisa buka EMS nya. Jadi untuk menambahkan device, kita tinggal add device, ketikkan IP nya 192. Ini IP OLT yang dimaksud ya, bukan IP PC. Jadi IP OLT 192.168.8.200. Nah, langsung pilih new. Ini sesuaikan dengan yang ada di OLT. Yang disesuaikan dengan di OLT itu seperti ini. Konfigurasi masuk di SNMP. Nah, ini publicnya read only, private-nya read and write. Jadi di sini read-nya itu public, private-nya itu adalah write. Nah, terus oke. Nah, kalau ada seperti ini, check whether IP can ping or IP config, berarti ada login, ada di pengaturan web config itu kita tidak bisa mengakses OLT melalui SNMP-nya. Jadi kita harus atur dulu. Nah, caranya masuk ke sistem konfigurasi, terus masuk ke login manajemen. Nah, login manajemen ini kita tidak diberikan akses untuk mengakses SNMP. Semua IP, cara baca tabelnya ini, semua IP tidak dapat mengakses SNMP. Makanya kita hapus saja ini. Hapus saja ini. Kalau telnet juga mau digunakan seperti serupa dengan SNMP, mau diperlakukan seperti SNMP, sebaiknya ini langsung di clean aja. Jadi tidak ada pengaturan di sini. Kita save config dulu. Setelah save config, kita tes masuk ke CSEMS-nya. Nah, ini sudah masuk. Kita tunggu dulu, kita refresh dulu. Nah, seperti ini. Jadi tadi di awal saya sudah bilang kita menggunakan JPON Global 4 port, splitter 16 dengan 2 ONU. Nah, satu ONU-nya itu F660 dengan ONU global. Nah, kalau kita lihat di sini ONU detail infonya, ini ONU yang global. Nah, terus yang satunya lagi, yang ONU 12, ini dia ONU F660/8. Ini CCE F660/8. Nah, oke, sampai di sini kita sudah berhasil menghubungkan aplikasi CMS dengan OLT-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa CSEMS ini? Sementara di web config itu sebenarnya sudah ada fungsi yang ini. Semua fungsi-fungsi yang ada di sini, maksudnya seperti ini. Semua fungsi-fungsi yang ada di sini itu sama dengan yang fungsi-fungsi yang ada pada OLT ini. Nah, terus apa perbedaan antara EMS dengan web config ini? Perbedaannya adalah kalau EMS itu dia sudah berbentuk topologi seperti ini. Jadi nantinya kita tahu bahwa ketika ada ONU yang mati atau ada ODP yang lost, itu akan ketahuan posisinya di mana dan posisinya ada di mana. Jadi beda dengan web config-nya. Web config itu hanya memberitahukan informasi ONU apakah dia offline atau online, hanya itu saja. Sementara ini dia sudah berbentuk topologi yang kita nantinya bisa tahu posisi mana klien yang mana yang off. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita setting alarm pada EMS ini. Jadi seperti ini. Untuk memberikan informasi bahwa semua yang ada di sini itu terhubung dengan OLT, kita harus membuat SNMP trap dulu. SNMP trap itu harus diatur di OLT. Jadi kita harus atur dulu di OLT-nya, masuk ke sistem konfigurasi. Setelah masuk ke sistem konfigurasi, masuk ke SNMP. Nah, di sini ada SNMP trap-nya. Nah, kita buat SNMP trap sesuai dengan IP yang kita buat tadi di komputer. Karena ini adalah sebagai IP server EMS-nya. Kita buat public bisa, kita buat private bisa. Kita pakai versi 2C. Terus add. Nah, ketika ini sudah jadi, kita save dulu. Sudah save dulu. Kemudian kita, nah, mungkin teman-teman dengar itu adalah alarm yang menunjukkan bahwa kita sudah terhubung dengan
kita sudah terhubung dengan OLT-nya, sistem alarm OLT-nya. Jadi ini ada warning alarm sementara nge-save OLT. Nah, itu adalah warning alarm untuk hanya kebetulan saja kita hanya terbaca satu splitter karena satu splitter itu langsung terhubung ke dua ONU. Jadi kalau ada splitter di sini tanpa di add itu sudah otomatis terdata di sini, langsung ada satu splitter, misalnya ada 4 ONU di sini, langsung ada berbentuk 4 lagi di situ. Jadi dia tinggal di refresh saja topologi-topologi lain itu yang sudah masuk. Nah, kemudian kita kembali ke fungsi EMS. Fungsi EMS tadi adalah untuk menginformasikan kita bahwa topologi yang ada pada jaringan kita itu dapat diinformasikan melalui EMS ini. Jadi ketika ONU ini mati, ODP ini mati, atau OLT sekalipun mati, itu akan memberikan informasi berbentuk alarm, berupa alarm pada kita. Oke, nah sekarang kita gunakan topologi yang ada saja dulu. Kita gunakan topologi yang seperti ini saja. Jadi ada OLT, ada splitter 16, anggaplah ini ODP, dan di ODP ini ada 2 ONU. Nah sekarang saya restart ONU di sini melalui CSEMS. Jadi saya reset dulu. Oke. Nah, sekedar informasi karena kamera kami tidak arahkan ke ONU, sekedar informasi ONU-nya sekarang dalam keadaan mati. Nah, ONU sekarang dalam keadaan mati. Nah, ini ONU sudah dalam keadaan mati. Major alarm sudah muncul di table alarm ini. Artinya ONU itu dalam keadaan restart, bahwa ada ONU yang di restart seperti itu. Nah sekarang kita sambil tunggu ini sampai nyala dulu. Nah ketika ini sudah nyala, nanti kita tes bagaimana. Nah ini sudah dalam keadaan aktif lagi. Bagaimana ketika ONU di shutdown dari sisi klien, artinya dimatikan sama klien. Nah sekarang sekedar saya informasikan bahwa sekarang saya menekan tombol off pada ONU ini. Salah satu ONU saya tekan tombol off-nya. Nah itu dalam keadaan mati. Jadi bedakan tadi antara saya restart ONU dengan dimatikan. Dimatikan seperti itu bunyi alarmnya. Oke, seperti itu bunyi alarmnya. Nah, sekarang kita coba nyalakan lagi. Saya sudah nyalakan lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai ONU-nya terdetek. Sebenarnya web manajemen juga itu menginformasikan, web manajemen itu menginformasikan bahwa ada ONU yang offline. Tapi dari segi topologi di web config ini dia tidak menginformasikan letak ODP berapa, posisinya di mana, itu dia tidak bisa menginformasikan. Sedangkan di EMS kita bisa tahu bahwa oh ternyata di splitter di ODP sini di rumah ini, mungkin nanti di sini kita bisa ubah namanya, nanti di rename misalnya Pak Wendy misalnya, kita buat di sini Pak Wendy. Oke. Jadi seperti ini posisinya. Sekali lagi di sini sebenarnya di web config ini OLT sebenarnya sudah bisa diinformasikan, sudah ada informasinya bahwa OLT itu statusnya online atau offline. Tapi di sini kita tidak dapat mendapatkan informasi bahwa ONU itu terletak di posisi mana, di ODP berapa. Sedangkan di CSEMS kita dapat informasi itu, dia connect di ODP berapa,
dan di rumah siapa. Nah, kita dapat informasi itu. Nah, terus tadi kita sudah coba restart dengan matikan ONU-nya. Kita sudah restart dan matikan ONU. Sekarang kita coba kalau OLT tidak aktif, artinya splitter yang 16 ini kita cabut dulu. Anggaplah kabel backbone yang langsung ke SFV OLT itu mati. Jadi kita coba, saya cabut. Nah, itu alarm yang akan dihasilkan oleh EMS. Berarti ada kabel backbone yang mati. Semua jenis ONU yang ada pada ODP tersebut itu mati. Berarti ada masalah di ODP. Berarti kita sudah identifikasi bahwa masalahnya ada di ODP. Jadi nanti ada beberapa ODP di situ, tergantung topologinya teman-teman di lapangan akan berhasil diidentifikasi bahwa ODP ini yang bermasalah atau hanya sekedar ONU saja yang bermasalah. Oke, kita pasang lagi. Nah, itu ada alarm lagi, alarm yang menginformasikan bahwa ONU sudah up kembali. Jadi seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian dulu mengenai CSEMS yang ada pada OLT global. Aplikasi ini gratis dari global. Ketika Anda beli OLT-nya, Anda menghubungi kami langsung berikan aplikasinya berikut dengan cara setnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.